Yo, what's up guys, ketemu lagi bersama saya di Edi Studio Gaming. Oke, di video kali ini kita akan membahas kotak lagi, yaitu dari tenda. Nah, ini adalah tenda dimana router ini cukup banyak peminatnya, yaitu tenda itu cukup banyak banget peminatnya. Bahkan saya sendiri juga salah satu peminat dari router ini. Nah, video ini kita akan unboxing sekaligus kita akan review produk dari tenda F6. Nah, tenda F6 ini. Nah, dan kita akan membahas apa sih dari unggulan dari tenda F6 ini, apakah sama dengan adik-adiknya, yaitu tenda N300, tenda F1 atau F2 sama F3, apakah sama teman-teman ya. Gue juga penasaran, dan ini kali pertanyaan saya beli tenda ini. Nah, sekaligus kita akan unboxing, sekaligus kita akan review. Jika kalian baru datang di video ini, segera kalian subscribe dan like dan share teman-teman kalian jika memang video ini bermanfaat teman-teman ya. Oke, langsung aja kita unboxing, let's go. Oke guys, kita langsung aja bongkar ya, buka aja ini box depannya. Nah, untuk box depannya sendiri tuh ya seperti merek tenda pada umumnya teman-teman ya. Masih ya untuk packagingnya, untuk muka depannya sendiri ya seperti versi sebelumnya, mulai dari versi F1 sama F2 sama F3 ya, mirip banget ini teman-teman. Dan di sini ada tulisan 4-in-1. Jadi memang tenda ini mengunggulkan 4 dari fitur ini teman-teman, yaitu fitur dari routernya sendiri dan repeater sama WISP dan access point. Nah, fitur access point ini adalah fitur yang dimana hanya kita temukan di tenda yang F2 itu di versi terbarunya, sama F3 itu juga di versi terbarunya itu ada namanya access point. Kalau sebelumnya memang hanya WISP sama router sama repeater gitu aja ya. Nah, untuk box depannya sendiri memang tenda tidak memberikan aksen yang cukup beda dengan adik-adiknya, yaitu ya seperti biasa ada full WiFi range dan expert WiFi sama stabil fast enterprise ya. Ini nggak tahu nih chipset yang dipakai ini apa, cuman dia di sini memberikan fitur yang cukup mengesankan, yaitu stabilitas koneksinya, yaitu dia memiliki 5 dB antenanya dan ya sama WISP ya seperti biasa. WISP itu sekarang sudah banyak banget yang menggunakan teman-teman, jadi kayak fiturnya udah biasa gitu ya. Dan terkenal lagi yaitu fitur IC Left ya. Memang tenda ini terkenal banget ya untuk user interface-nya itu friendly banget gitu, mudah banget untuk difahami, dan untuk pengguna awam memang sangatlah cocok sekali teman-teman ya. Ini untuk box depannya, kita coba untuk lihat dari box belakang ya, seperti biasa barcode dan kawan-kawan. Nah, ini ada yang menarik teman-teman, jadi di box yang paling belakang ya, ini memang dijelaskan semuanya di sini untuk fitur-fitur dari tenda ini teman-teman. Nah, jadi F6 ini memang dia masih keluarga dari tenda series N300 ya. Dia itu range-nya adalah di high, apa ya istilahnya, mungkin bisa dibilang kalau N300 itu paling, yang N301 itu adalah produk yang paling bawah ya teman-teman ya, bawah, dimana untuk performanya sendiri itu di sini si tenda ngasih poin atau 5 strip di sini ya, hanya 5 strip untuk performanya teman-teman, kalian lihat di sini. Dan dia tidak punya WiFi on off untuk si tenda N301. Sedangkan di model di kakaknya di atasnya sendiri, yaitu tenda F3, dia sudah memiliki 6 digit range ya di sini ya. Nambah 1 doang sebenarnya. Nah, sedangkan untuk capacity kliennya sendiri, si F3 ini memang sudah bisa mencapai
sampai 12 klien kapasitinya ya. Ya, dan itu hanya terpaut 2 klien aja dengan si N301 teman-teman ya. Untuk data rate-nya memang sama 300 Mbps, sama seperti N301 yang F3. Tapi ada yang menarik teman-teman di F6 ini, dan di F6 ini dia memiliki range-nya lumayan tinggi teman-teman, yaitu terpaut 1 range lagi. Cuman di sini jadi dia hanya dapat sekitar 7 digit ya dari performa yang diberikan si Tenda ini. Yaitu untuk klien sendiri masih sama sekitar 10 sampai 12 klien ya. Itu sebenarnya sih kurang banget ya. Tapi nggak masalah. Mungkin untuk klien rumahan memang nggak ada masalah teman-teman. Dan ada yang menarik lagi teman-teman dari F6 ini, dari adik-adiknya ya. Dia sudah memiliki fitur on off, jadi wifi-nya bisa dimatikan. Sebenarnya ini fitur nggak begitu penting banget sih sebenarnya. Kayak nggak begitu penting banget lah istilahnya seperti itu. Dan untuk antenanya sendiri ini lebih besar ya dibanding untuk adik-adiknya ya, walaupun tingkatannya hanya 1 digit aja, yaitu 4 sampai 5 dBi aja. Cuman aku sarankan seperti, nggak tahu kenapa untuk produk Tenda ini yang versi terbaru N301 itu performanya untuk sinyal kayak berkurang kan, gimana ya, dan itu berbeda jauh dengan versi yang sebelumnya gitu. Nggak tahu kenapa teman-teman. Untuk si F3 ini kalau sinyal antena 3 itu lebih stabil ya, menurut saya teman-teman. Dan si F6 ini dia diberikan 4 antena teman-teman, jadi nggak usah diragukan lagi untuk stabilannya ya. Nah, setelah ini di sini sudah biasa untuk fitur-fiturnya, dan ada fitur wifi schedule. Fitur schedule itu memang sudah banyak banget, semua router sudah hampir menggunakan fitur yang namanya wifi schedule. Cuman di sini ada sesuatu yang menarik teman-teman. Di pojokan sini ada namanya well killer. Dia bisa jebol tembok, jadi sinyalnya diklaim sama si Tenda ini bisa nembus tembok cuy. Keren gak nih? Nah, kita akan nanti coba apakah memang benar bisa sih, atau hanya sekedar gimmick atau gimana. Terus sama salah satu keunggulan dari si Tenda ini memang untuk IC setupnya ya, atau user interface-nya itu memang friendly banget teman-teman. Mudah banget untuk digunakan dan difahami teman-teman. Jadi mudah banget gitu. Dan ini masih keluarga dari Tenda, ada N300 ya, sama wireless repeating dan hack speed. Nah, ini ada sesuatu yang menarik ya teman-teman. Di F6 ini si Tenda mengklaim bahwasanya router si ini memang hack speednya tinggi gitu teman. Jadi ini salah satu router ya bisa dibilang ya cukup sultan ya. cukup bagus lah gitu ya kaitannya gitu ya. Dan bandwidth control ya, untuk bandwidth control ini memang Tenda udah dari awal, dari seri sebelumnya yang N301 yang versi lama banget itu sudah ada namanya bandwidth control. Cuman kadang ya seperti halnya ada barang, ada harga ada barang ya. Jadi untuk bandwidth control dari si Tenda ini memang kalau kita membandwidth banyak klien, minimal sampai 10 klien kita bandwidth, itu akan mengurangi performa dari si routernya tersebut ya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena chipsetnya yang dipakai kurang mumpuni atau gimana gitu teman-teman ya. Oke, udah itu aja untuk fitur-fitur yang ditawarkan si Tenda ini. Oh ya, ini frekuensinya 2,4 teman-teman ya, 2,4, jadi bukan dual band ya. Harganya ini sekitar 200 ribuan ya. Jadi kalau dibanding sama adiknya si F3 itu kayaknya terpaut kecil banget gitu ya. Terpaut kecil banget gitu ya. Nah, oke. Kita akan coba untuk unboxing. Oh ya teman-teman, ini ada sesuatu yang menarik lagi nih. Ini boxnya tipis banget deh. Cuman dia ada agak lebar tapi tipis banget. Sedangkan kalau kita tahu si adiknya itu agak lebih tebal gini ya. Oke, kita langsung unboxing aja. Kita sudah terlalu banyak bicara tadi di depan cuy. Oke, kita akan unboxing untuk dalemannya. Oke, daleman lagi. Daleman anjir. Oke, kita akan buka
untuk packagingnya kita dapat apa aja sih? Ini dia hal yang paling aku suka. Wow, is beauty. Seperti biasanya dapat ya Alkitab, manual buku ini, buku garansi ini agak nggak terlalu kepake. Oke, seperti biasa buku garansi. Dan si adapternya ini mungil teman-teman ya. Adapternya beda dengan si seri adik-adiknya yang F3 atau N301 itu beda. Kecil, ini lebih kecil teman-teman. Tapi untuk colokannya ini pasti agak lebih besar nih. Oke. Ini dapat kabel LAN dan isi 4. Nggak tahu kenapa ya, Tenda itu kalau ngasih kabel LAN-nya itu pasti isinya 4. Nggak tahu kenapa isinya 4. Kalau router pasti dikasih isinya 4. Kenapa sih nggak dikasih 6 sekaligus gitu ya? Padahal 4 kayak gini tuh nggak bisa digunakan untuk PoE teman-teman. Dan ini ada unitnya coy. Wow. Oke, ini ternyata versi terbarunya teman-teman ya. Wow, lumayan gahar pula nih. Ada 4, luar biasa sekali. Ini dari bodinya sendiri ini sangatlah elegan cuy, sumpah beneran ini elegan banget. Dari versi-versi sebelumnya ini elegan banget ya. Ini elegan banget loh, sumpah. Ini ada kayak tipisnya gini. Bagus sih, bagus. Ini ada colokan untuk ininya. Oke. Nah itu dia untuk si routernya si Tenda F6, masih keluarga dari N300 teman-teman. Oke, kita langsung aja coba untuk lihat user interface-nya atau setupnya. Masih sama nggak seperti adik-adiknya gitu ya, atau mungkin udah frame rate-nya udah berubah gitu ya. Soalnya di sini dijelaskan dia killer tembus tembok cuy. Langsung aja kita bahas untuk user interface-nya. Oke. Untuk di user interface-nya yang dimiliki si Tenda ini memang tidak ada yang baru teman-teman ya, semuanya sama. Untuk tampilannya seperti di versi sebelumnya. Nah, tidak ada yang bisa aku jelaskan banyak di sini teman-teman. Mungkin gua bakal singkat aja videonya karena udah terlalu panjang. Dan di sini memang si Tenda tidak memberikan terlalu banyak aksen gitu di sini ya. Nah, di sini saya coba untuk masuk dan saya untuk memberi nama wifi-nya dengan nama warkop ya. Karena memang si Tenda ini nantinya gua fungsikan sebagai router untuk warung wifi ala-ala kampung gitu ya. Nah, seperti biasa setelah kita login, setelah ganti device, setelah diganti nama, kita akan masuk lagi menggunakan nama device yang baru. Nah, tapi ini ada sesuatu yang menarik teman-teman. Ternyata si Tenda ini adalah versi yang paling baru teman-teman ya. Kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah versi yang paling baru ya. Nah, di sini kita ada tipe PoE seperti PPPoE seperti biasa, sama DHCP sama IP static. Nah, di sini aku menggunakan DHCP server ya, biar langsung terkonek dengan ISP yang saya gunakan. Nah, untuk tampilan awalnya memang ya seperti biasa, nggak ada yang berubah sama sekali di sini. Nggak ada yang berubah sama sekali di sini. Dan ya masih tipe versi yang firmware yang versi 4. Kalau di N301 itu ini adalah firmware yang versi 4 ya teman-teman ya. Di sini aku menggunakan DHCP untuk sebagai akses IP-nya. Terus ya tidak ada yang spesial sama sekali teman-teman di sini. Dan plus ada yang saya jelaskan tadi itu ada nama wifi schedule ya teman-teman ya, sama WPS. Nah, WPS ini adalah baru ada di seri ini untuk security tambahan gitu ya. Frekuensinya gua pakai frekuensi 20. Oke. Sama sekali tidak ada yang bisa aku jelaskan banyak di sini. Semuanya mirip banget, tidak
tidak ada yang bisa aku jelaskan banyak, mirip banget. Untuk versi device control bandwidthnya juga sama seperti versi sebelumnya, sama advanced itu juga sama seperti versi sebelumnya. Nggak ada sama sekali yang bisa aku jelaskan tambahan. Cuman di sini saya nggak tahu kenapa ini adalah remote websitenya alias remote web manajemennya itu tidak bisa aku gunakan, teman-teman. Nggak tahu kenapa ini nggak bisa aku gunakan, apakah ini bug atau gimana, saya kurang paham. Dan ya udah, ini aja, nggak ada yang spesial sama sekali di firmware-nya.